Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 14. Demikian firman tertulis. Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, kehilangan dan tertolak merupakan peristiwa menyakitkan. Traumatis bisa saja terjadi. Pada taraf tertentu, peristiwa menyakitkan ini membuat manusia apatis dan tidak mau tahu lagi dengan urusan orang lain, bahkan lalai dengan urusan dirinya sendiri. Saudara, dari narasi seluruh kitab Injil, tersingkap jelas sebuah fakta bahwa semasa perjalanan hidup Yesus, ia mengalami sederetan peristiwa yang mampu mengantarnya pada pengalaman terhilang dan tertolak. Salah satu dari deretan pengalaman itu, ketika Yesus mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis telah dieksekusi dengan cara dipenggal oleh Herodes. Ia merasa kehilangan yang amat sangat. Belum lagi kejadian sebelum peristiwa itu, Yesus telah ditolak di Nazaret, kampung halamannya sendiri. Saudara, peristiwa demi peristiwa sangat bisa dipahami dapat membawa pukulan berat yang mampu menggetarkan jiwa. Lazimnya seorang manusia, Yesus membutuhkan pemulihan pasca peristiwa-peristiwa traumatik itu. Ia memilih menyingkir, ia mengasingkan diri. Pengasingan ini dulu pernah ia lakukan saat Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan. Namun kali ini dia lebih terpukul. Bisa saja ia mempunyai gambaran bahwa kematian pendahulunya adalah sinyal kuat terhadap kematiannya sendiri yang semakin dekat. Karena itu Yesus butuh menenangkan diri. Saudara, kebutuhan untuk menenangkan diri dalam kenyataannya tidak selalu dapat terpenuhi. Dari kisahnya, Yesus terusik dengan banyaknya orang yang entah datangnya dari mana. Dituliskan orang banyak yang dalam bahasa Yunani ochlos itu meninggalkan tempat tinggal mereka dan mengikuti Yesus. Jelas mereka sama sekali tidak tahu kondisi Yesus yang sedang mengalami pukulan dahsyat. Mereka sama seperti anak-anak ayam yang sedang mencari perlindungan induknya. Lalu mereka berjalan kaki sambil memperkirakan kemana arah tujuan Yesus naik perahu. Dan dengan rela, mereka harus mengitari danau itu dengan berjalan kaki. Saudara, Yesus melihat mereka, dan saat itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ungkapan ini mengacu kepada kasih yang mendalam yang bersumber dari hati yang dalam. Kasih yang bukan hanya luapan emosional belaka, melainkan sikap penuh iba yang siap bertindak melakukan apa saja. Dorongan dari belas kasih itu dinyatakan di dalam tindakan pemulihan dan penyembuhan orang yang sakit yang tidak berdaya. Dan inilah poinnya. Yesus yang saat itu butuh pemulihan, digerakkan oleh belas kasih yang amat kuat hingga ia memiliki energi yang tak habis-habisnya untuk menyembuhkan mereka, bahkan menyediakan makanan bagi mereka. Belas kasih itulah yang membuat ia keluar dari kepentingannya, menenangkan diri dan beralih untuk merengkuh mereka yang datang dengan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Kasih Yesus mengalir bagaikan sungai. Saudara, Yesus tidak terpuruk dengan kebutuhannya sendiri untuk mengasingkan diri. Ia keluar untuk terus membagi kasih bagi mereka yang lebih membutuhkan topangan. Dalam keadaan sebagai pengungsi yang mengasingkan diri karena terancam penguasa, Yesus tetap peduli dan iba
melihat penderitaan orang banyak yang mengikutinya. Ia menunjukkan keprihatinannya dengan melenyapkan penyakit dan juga kelaparan. Saudara, kita manusia dan setiap kita memiliki narasi kesusahan sendiri. Ada yang susah dalam masalah ekonomi, penyakit, masalah keluarga, dan masalah-masalah lainnya yang sedang kita hadapi saat ini. Kita sering khawatir dengan diri sendiri dan kebutuhan yang kita gunakan, sehingga kita lupa bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang lebih membutuhkan pertolongan. Kekhawatiran itu dapat memicu sifat egoisme dan egosentrisme, lalu kita lari dari tanggung jawab. Kita meragukan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sanggup menyediakan yang kita butuhkan. Dan ingatlah kepada Yesus, Ia tetap peduli di tengah ancaman masalah yang dihadapinya. Ia memanggil kita pun untuk berada di jalan yang telah Ia lalui. Ia berkata, pergumulan tetap ada, namun kasih tidak bisa berhenti. Oleh karena itu, marilah bergerak untuk membagi belas kasihan bagi sesama, karena kasih Tuhan terus mengalir bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pada pagi hari ini, di mana Tuhan telah mengizinkan kami untuk menikmati pagi hari dengan udara yang segar. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang telah membebaskan kami dari kegelapan dan memberikan kami kesegaran untuk bisa melanjutkan kehidupan kami. Pada hari ini, ingatkan kami bahwa kami hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk melakukan tanggung jawab kami bagi sesama. Karena itu segala pengalaman, segala masalah yang singgah di dalam hidup kami, izinkan kami bisa atasi dengan belas kasih, sehingga kami tidak berfokus untuk memenuhi dan mengatasi diri kami sendiri, tetapi juga kami bisa berbagi belas kasihan bagi sesama kami yang lebih membutuhkan daripada kami. Ini doa kami Bapa, kami mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini, kiranya Engkau yang berkarya dan bekerja di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.